Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Anira Mutia Kamil, kelas MJ 105, program studi Manajemen PJJ S1. Melalui video ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Pada tanggal 1 September, modal awal sebesar 347.700.000, akunnya cash disimpan di debit sebesar 347.700.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu equity disimpan di kredit sebesar 347.700.000. Kemudian selanjutnya membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Nama akunnya rent expense disimpan di debit sebesar 15 juta. Kemudian akun selanjutnya cash disimpan di kredit sebesar 15 juta juga. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Nama akunnya yaitu supplies disimpan di kredit sebesar 10.500.000. Kemudian akun selanjutnya akun payable disimpan di kredit sebesar 10.500.000. Kemudian transaksi berikutnya pada tanggal 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Ditulis dengan akun equipment disimpan di debit sebesar 26.500.000. Kemudian akun selanjutnya cash disimpan di kredit sebesar 26.500.000. Kemudian transaksi berikutnya masih berada di tanggal 6 September, yaitu menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Akun pertamanya itu akun receivable sebesar 25 juta disimpan di debit. Kemudian akun selanjutnya service revenue disimpan sebesar 25 juta disimpan di kredit. Kemudian transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 11 September, yaitu menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Akun pertamanya ditulis yaitu akun receivable sebesar 30 juta disimpan di debit. Kemudian akun selanjutnya service revenue disimpan di kredit sebesar 30 juta. Kemudian transaksi selanjutnya terjadi pada tanggal 15 September, yaitu menerima pendapatan jasa terjemah sebesar transaksi berikutnya yaitu 11 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September, yaitu ditulis akunnya cash disimpan di debit sebesar 25 juta. Kemudian akun receivable sebesar 25 juta disimpan di kredit. Kemudian tanggal selanjutnya terjadi pada tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Ditulis akunnya cash sebesar 20 juta disimpan di debit. Kemudian service revenue sebesar 20 juta juga disimpan di kredit. Dan selanjutnya transaksi pada tanggal 19 September yaitu mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Ditulis PREV sebesar 7.500.000 disimpan di debit, kemudian cash disimpan di kredit sebesar 7.500.000. Kemudian transaksi pada tanggal 20 September yaitu melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Akun yang pertama yang ditulis yaitu akun payable sebesar 10.500.000, kemudian akun selanjutnya cash sebesar 10.500.000 disimpan di kredit. Kemudian transaksi selanjutnya pada tanggal 23 September yaitu menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Ditulis cash, akunnya cash
sebesar 25 juta disimpan di debit. Kemudian akun selanjutnya service revenue sebesar 25 juta disimpan di kredit. Kemudian pada tanggal 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Akunnya salary expense disimpan di debit sebesar 4 juta. Kemudian akun selanjutnya cash disimpan di kredit sebesar 4 juta. Dan transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 29 September membayar listrik dan air sebesar 2.850.000. Akun yang pertama yaitu utilities expense disimpan di debit sebesar 2.850.000. Kemudian akun selanjutnya cash sebesar 2.850.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu terjadi pada tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Akun yang ditulis yang pertama yaitu utilities expense sebesar 525.000 disimpan di debit. Kemudian akun selanjutnya cash disimpan di kredit sebesar 525.000. Di total di debit total keseluruhan yaitu 580.075.000 rupiah, dan total dari kredit yaitu sama sebesar 580.075.000 rupiah. Saya akan menjelaskan tentang General Ledger perusahaan Mr. Lee pada September 2021. General Ledger ini bisa juga disebut dengan buku besar. Yang pertama, saya akan menyelesaikan akun cash. Terjadi pada tanggal 1, deskripsinya posting, debit 347.700.000. Kemudian untuk selanjutnya masih tanggal 1 di bagian kredit sebesar 15 juta. Kemudian 347.700 ini dikurangi dengan 15 juta karena 15 juta ini berada di kredit, jadi 347.700 dikurangi 15 juta hasilnya 332.700. Kemudian selanjutnya transaksi pada tanggal 6 26.500 berada di kredit. Kemudian dikurangi lagi seperti sebelumnya 332.700 dikurangi 26.500 hasilnya 306.200.000 rupiah. Dan selanjutnya pada tanggal 11 di debit sebesar 25 juta. Karena sama-sama di debit jadi 306.200.000 ditambah dengan 25 juta hasilnya sebesar 331.200.000 rupiah. Kemudian selanjutnya terjadi pada tanggal 15 yaitu 20 juta tersimpan di debit. Seperti sebelumnya berarti ditambahkan karena sama-sama ada di debit. Jadi 331.200.000 ditambah 20 juta hasilnya 351.000 rupiah. 351 juta rupiah. Kemudian transaksi selanjutnya berada di debit sebesar 30 juta. Karena sama-sama di debit ditambahkan menjadi 351 juta rupiah ditambah 30 juta sama dengan hasilnya 381.200. Kemudian transaksi berikutnya berada di kredit sebesar 7.500.000 berarti yang sebelumnya dikurangi dengan 7.500.000 rupiah. Hasilnya 373.700.000 rupiah. Transaksi berikutnya berada di kredit sebesar 10.500.000 berarti dikurangi dengan jumlah sebelumnya yaitu 373.700.000 rupiah dikurangi 10.500.000 rupiah. Hasilnya 363.200.000 rupiah.
Kemudian transaksi berikutnya berada di debit sebesar 25 juta ditambahkan menjadi 388.200.000 rupiah, dan transaksi berikutnya berada di kredit sebesar 4 juta dikurangi dari jumlah sebelumnya, yaitu sebesar 388.200.000 rupiah dikurangi 4 juta, hasilnya 384.200.000 rupiah. Kemudian transaksi berikutnya berada di kredit sebesar 2.850.000 dikurangi dengan jumlah sebelumnya, hasilnya 381.350.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu sebesar 525 berada di kredit, berarti dikurangi dengan jumlah sebelumnya, hasilnya 380.825.000 rupiah. Selanjutnya yaitu akun receivable terjadi pada tanggal 6 berada di debit sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 11 berada di debit 30 juta ditambahkan dengan yang sebelumnya 25 juta ditambah 30 juta sama dengan hasilnya 55 juta. Kemudian transaksi berikutnya berada di kredit sebesar 25 juta. Dikurangi dengan sebelumnya yaitu 55 juta dikurangi 25 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu berada di kredit sebesar 30 juta, berarti dikurangi dengan sebelumnya, hasilnya 0. Selanjutnya yaitu equipment, terjadi transaksi pada tanggal 6 berada di debit sebesar 26.500.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu rent expense terjadi pada tanggal 1 berada di debit sebesar 15 juta. Kemudian supplies pada tanggal 5 berada di debit 10.500.000. Kemudian akun equity terjadi pada transaksi pada tanggal 5 di debit sebesar 347.700.000. Kemudian akun payable terjadi pada tanggal 5 berada di kredit sebesar 10.500.000. Kemudian di tanggal 20 berada di debit sebesar 10.500.000 dikurangi dengan yang sebelumnya, hasilnya yaitu 0. Kemudian akun priv terjadi pada tanggal 19 berada di debit sebesar 7.500.000. Kemudian akun service revenue terjadi pada tanggal 6 berada di kredit sebesar 25 juta. Kemudian tanggal 11 berada di kredit juga sebesar 30 juta ditambahkan dengan yang sebelumnya menjadi 55 juta. Kemudian tanggal 15 berada di kredit sebesar 20 juta ditambahkan dengan sebelumnya yaitu hasilnya 75 juta. Dan tanggal 23 berada di kredit sebesar 25 juta ditambahkan dengan hasil sebelumnya yaitu 100 juta. Kemudian akun salary expense terjadi pada tanggal 24 berada di debit sebesar 4 juta. Kemudian utilities expense terjadi pada tanggal 5 berada di debit sebesar 2.850.000. Kemudian tanggal 20 berada di debit sebesar 525.000 ditambahkan dengan yang sebelumnya, hasilnya menjadi 3.375.000. Saya akan menjelaskan tentang trial balance atau neraca saldo dari perusahaan Mr. Lee September 2019. Akun pertama yaitu cash berada di debit sebesar 380.825.000. Kemudian akun receivable sebesar 0 rupiah. Akun selanjutnya equipment sebesar 26.500.000 berada di debit. Kemudian rent expense sebesar 15 juta berada di debit. Supplies 10.500.000 ada di debit. Kemudian equity berada di kredit sebesar 347.700.000.
Kemudian akun payable sebesar Rp0, kemudian priv sebesar 7.500.000 berada di debit, kemudian service revenue berada di kredit sebesar 100 juta, salary berada di debit sebesar 4 juta, kemudian utilities expense sebesar 3.375.000. Total dari debit yaitu sebesar 4.447.700.000. Balance dengan kredit yaitu sebesar 447.700.000. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode tanggal 31 September 2021 sebagai berikut. Yang pertama, peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Di sini saya menuliskan jurnal penyesuaian perusahaan Mr. Lee September 2019. Akun pertamanya yaitu equipment expense sebesar 24 juta berada di debit, kemudian akun selanjutnya yaitu equipment berada di kredit sebesar 24 juta. Kemudian yang selanjutnya ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Akun yang pertama yang ditulis yaitu depreciation expense sebesar 2.650.000 karena terjadi penyusutan peralatan sebesar 10%. Kemudian akun selanjutnya yaitu equipment sebesar 2.650.000 disimpan di kredit. Kemudian akun selanjutnya yaitu supplies sebesar 1.500.000 dan akun selanjutnya cash berada di kredit sebesar 1.500.000 karena membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Kemudian akun selanjutnya yaitu utilities expense sebesar 500.000 dan utilities payable sebesar 500.000 berada di kredit karena ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000 dan total dari debit sebesar 28.650.000 dan di kredit sebesar 28.650.000. Dan saya menuliskan adjust trial balance perusahaan Mr. Lee pada September 2019. Akun pertama yaitu cash sebesar 379.325.000. Kemudian akun selanjutnya itu akun receivable sebesar Rp0, kemudian equipment sebesar 2.500.000 berada di debit, kemudian rent expense berada di debit sebesar 15 juta dan supplies berada di debit sebesar 12 juta, kemudian accumulation depreciation equipment berada di kredit 2.650.000, kemudian equity sebesar 347.700.000 berada di kredit, kemudian akun payable sebesar Rp0, kemudian priv sebesar 7.500.000, service revenue 100 juta berada di kredit, kemudian salary berada di debit sebesar 4 juta, kemudian utilities expense berada di debit sebesar 3.875.000, kemudian utilities payable berada di kredit sebesar 500.000, kemudian equipment expense berada di debit sebesar 24 juta dan yang terakhir depreciation expense berada di debit sebesar 2.650.000. Total dari debit yaitu sebesar 450.850.000. Kemudian balance dengan kredit sebesar 450.850.000. Presentasi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.